Soal latihan dan soal uji kompetensi yang akan kita bahas itu bersumber dari buku Sekolah Elektronik IPA kelas 8 semester 1 bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, bertemu lagi kita dalam Ayo Belajar IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan dan soal-soal uji kompetensi tentang bab usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Soal latihan dan soal uji kompetensi yang akan kita bahas itu bersumber dari buku Sekolah Elektronik IPA kelas 8 semester 1 bab 2 yang merupakan buku pegangan wajib untuk siswa-siswi di tingkat SMP di Indonesia. Baiklah, kita mulai saja. Soal yang pertama itu soal latihan halaman 79 BSE IPA kelas 8 semester 1 edisi revisi tahun 2018. Dalam soal dikatakan Beni mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Beni untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Tentukanlah yang A, besar usaha yang dilakukan oleh Beni untuk mendorong kereta belanja. Sementara yang B, tentukanlah daya yang dilakukan Beni untuk mendorong kereta belanja. Baik, dari soal ini kita bisa menuliskan atau menandai apa-apa saja informasi yang bisa kita ambil. Yang pertama itu gaya sebesar 250 Newton. Di sini kita tulis gaya, lambangnya F, besarnya 250 Newton. Kemudian keretanya maju ke depan sejauh 50 meter. Maju ke depan berarti dia berpindah. Maka 50 meter ini adalah perpindahannya. Di sini bisa kita tulis perpindahan, lambangnya S, besarnya 50 meter. Kemudian waktu 50 sekon atau 50 detik. Di sini kita tulis waktu, lambangnya T, besarnya 50 sekon atau 50 detik. Kemudian yang ditanya adalah besar usaha yang dilakukan oleh Beni. Jadi kita tulis usaha, lambangnya W. Kemudian yang B-nya daya yang dilakukan oleh Beni. Kita tulis daya, lambangnya P, besarnya titik ini yang ditanyakan. Nah, untuk menjawabnya, kita tahu dari penjelasan materi sebelumnya bahwa usaha atau W sama dengan gaya dikali besarnya perpindahan. Atau W sama dengan F kali S. F-nya 250 Newton, S-nya 50 meter. Tinggal kita masukkan. Maka kita dapat 250 Newton dikali 50 meter. 250 dikali 50, 25 kali 5, itu dapat 125, ditambah 02. Maka dapat 12.500 Newton meter, atau sama juga dengan 12.500 Joule. Nah, sementara soal bagian 2 itu daya atau P. P sama dengan usaha dibagi waktu. Usahanya kita dapat tadi 12.500 Joule. Waktunya ada 50 sekon. Langsung kita tuliskan 12.500 Newton meter dibagi 50 sekon. Maka dapat hasilnya 250 watt. Ya, itu soal latihan halaman 79.
Kita teruskan. Uji kompetensi halaman 99. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton, sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Pernyataan kedua, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton, sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. Sementara pernyataan ketiga, sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton, sehingga pohon tumbang di tempat. Nah, pertanyaannya, pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah, di ketiga pernyataan ini harus kita analisis. Baik, kita lihat pernyataan pertama. Ada gaya sebesar 30 Newton. Juga ada perpindahan sejauh 2 meter. Ada gaya, ada perpindahan. Maka pernyataan pertama ini merupakan sebuah usaha. Nah, kita checklist ini sebagai sebuah usaha. Pernyataan kedua, seekor kuda menaik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton. Ada gaya sebesar 4000 Newton. Dan juga ada perpindahan sejauh 15 meter. Ada gaya, ada perpindahan. Maka ini juga termasuk sebuah usaha. Pernyataan ketiga, semua mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 200 Newton. Pernyataan ketiga, juga ada gaya sebesar 2000 Newton. Sehingga pohon tumbang di tempat. Tumbang di tempat artinya tidak ada perpindahan. Kalau tidak ada perpindahan, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai sebuah usaha. Maka pernyataan ketiga bukan sebuah usaha. Dari analisis tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi jawabannya adalah A, 1 dan 2. Baik, kita teruskan ke soal nomor 2. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton. Sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan Dayu adalah titik-titik joule. Ya, titik joule. Baik, dari soal bisa kita tuliskan yang diketahui. Yang pertama, gaya sebesar 500 Newton. Kita tulis di sini gaya, lambangnya F, besarnya 500 ton. Kemudian berpindah sejauh 10 meter. Perpindahan, lambangnya S, besarnya 10 meter. Yang ditanyakan, W atau besar usaha. Maka bisa kita jawab, usaha adalah gaya dikali perpindahan. Gayanya 500 Newton, perpindahannya 10 meter, maka kita dapat W sama dengan 500 Newton kali 10 meter. Kita dapat 5000 Newton meter atau sama juga dengan 5000 Joule. Maka jawabannya adalah D, 5000. Baik, kita teruskan ke soal nomor 3. Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule dan gaya sebesar 500 Newton adalah titik-titik meter. Nah, dari soal yang pertama, usaha sebesar 15.000 Joule. Jadi yang kita ketahui yang pertama adalah usaha, lambangnya W, besarnya 15.000 Joule. Kemudian gaya sebesar 500 Newton. Gaya lambangnya F, besarnya 500 Newton. Ditanyanya adalah jarak yang ditempuh oleh mobil. Jarak tempuh sama dengan S, sama dengan titik. Maka bisa kita jawab
Dari rumus awal, W sama dengan F kali S. Usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Maka S sama dengan W dibagi F. Usaha dibagi gaya. Usahanya 15.000 Joule, gayanya 500 Newton. Maka di sini bisa kita dapatkan 15.000 dibagi 500 sama dengan 30 meter. Jadi perpindahan mobil ini 30 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita teruskan ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4 dikatakan besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya 7.000 Newton sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 35 detik adalah titik-titik watt. Dari soal bisa kita tuliskan yang diketahui. Yang pertama, gaya besarnya 7.000 Newton. Gaya lambangnya F besarnya 7.000 Newton. Kemudian berpindah sejauh 10 meter. Perpindahan lambangnya S besarnya 10 meter. Kemudian ada waktu lambangnya T besarnya 35 detik atau 35 second. Ditanya adalah besar daya berapa watt. Jadi ditanyanya adalah P. P sama dengan titik. Nah, untuk menjawab P sama dengan usaha dibagi waktu. Atau P sama dengan W dibagi T. Sementara kita tahu W itu adalah gaya dikali jarak perpindahan. W itu sama dengan gaya dikali jarak perpindahan. Atau F kali S. Maka W yang ini bisa kita ganti dengan F dikali S. Maka kita dapat P sama dengan gaya dikali jarak perpindahan dibagi waktu. Maka P sama dengan gayanya besarnya 7.000 Newton dikali perpindahan besarnya 10 meter dibagi waktu 35 sekon. Ya. Maka kita dapat 70.000 Newton meter dibagi 35 sekon. Untuk menghitungnya dengan cara mudah, 70 kita bagi dengan 35. 70 dibagi 35 dapat 2. 35 dibagi 35 dapat 1. 2 per 1 sama dengan 2. 2 kali tambahan 0, 3. Maka dayanya kita dapatkan sebesar 2000 watt. Maka jawabannya adalah yang A. Baik, kita teruskan ke soal nomor 5. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat seorang mengangkat barbel adalah penjelasannya ini pada uraian materi tentang usaha pada bagian video bagian 2 ini sudah dijelaskan. Ini gambar seorang sedang mengangkat barbel, di mana di sini penumpu di siku, gaya beban di ujung, gaya kuasa di tengah. Nah, kalau gaya kuasa di tengah, maka ini adalah jenis pengungkit jenis kuasanya ada di tengah. Maka ini adalah pengungkit jenis ketiga. Ya, jenis ketiga. Berarti jawabannya adalah yang D, pengungkit jenis ketiga. Kita teruskan soal nomor 6. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah, ini penjelasannya. Ini juga sudah kita bahas pada video uraian materi usaha dan pesawat sederhana bagian kedua.
Ini gambar sebuah kaki yang sedang berjinjit. Berjinjit. Di mana di sini kita lihat tumpuannya ada di ujung kaki, di jari kaki, maka bebannya ada di tengah, kuasanya ada di bagian betis atau di bagian belakang. Nah, pada saat jinjit, betis bekerja sebagai kuasa. Beban ada di tengah kaki, di depan tumit. Sedangkan sebagai tumpuan adalah ujung jari kaki. Dikatakan di sini beban ada di tengah. Pengungkit jenis keberapa yang bebannya ada di tengah? Soal sederhana dengan beban di tengah merupakan pengungkit jenis kedua. Maka jawabannya adalah yang C. Baik, kita teruskan soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8. Ya. Nomor 7. Alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah, penjelasannya ini sudah kita bahas pada uraian materi, usaha dan pesawat sederhana bagian 1. Nah, di sana dijelaskan, diberitahukan contoh-contoh alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Ini ada kampak, ada paku, ada pahat, ada baut atau ulir, atau skrup, ada pisau. Nah, di sini ditanyakan bidang miring. Jadi gambar di atas yang bekerja menggunakan prinsip bidang miring berarti adalah pisau. Jawabannya yang 2, berarti yang B. Nah, jawabannya adalah yang B. Baik, kita teruskan soal nomor 8, masih gambar yang tadi. Nah, pada soal nomor 8 ditanyakan alat yang termasuk ke dalam golongan roda berporos adalah. Nah, kalau roda berporos, ini kita harusnya punya dua pilihan. Ada roda berporos yang digunakan sebagai katrol, dan ada roda yang digunakan sebagai roda pada gerobak. Definisi roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Kalau definisinya begini, maka pilihan kita akan semakin mengecil. Di mana di sini kalau katrol, itu kita tidak bergerak dengan katrolnya, cuman beban saja yang tertarik, ya. Nah, di sini alternatif jawaban yang 1 dan 4 tadi, maka jawaban yang paling tepat yang bisa kita pilih adalah roda pada gerobak pasir. Yang kita lihat adalah rodanya, bukan secara keseluruhannya, ya. Kalau secara keseluruhannya, ini nanti akan berfungsi sebagai pengungkit jenis kedua, ada beban di tengah. Kalau kita lihat rodanya saja, maka ini termasuk pada golongan roda berporos. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu roda. Gambar yang nomor 4. Baik, kita teruskan soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak sedang menarik tas, ya, tas yang ada rodanya. Prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper pada gambar di samping sama dengan prinsip kerja. Nah, ini harus kita bahas dulu. Penjelasannya seperti ini. Ini kita lihat tangan anak ini. Dari siku sampai ke ujung tangan. Sikut di sini berfungsi sebagai poros atau penumpu. Nah, lengan yang ini berfungsi sebagai kuasa atau yang menarik. Sementara ujung tangan ini sebagai beban. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat adalah kuasa ada di tengah. Kalau kuasa di tengah itu merupakan prinsip pengungkit jenis ketiga. Maka pilihan jawabannya adalah yang B, yaitu pengungkit jenis ketiga. Baik, kita teruskan soal nomor 10. Ya. Berikut merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu.
Panjang tangga tersebut adalah 8 meter, sedangkan ketinggiannya adalah 4 meter. Keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut adalah, berarti ditanya adalah keuntungan mekanis. Tangga ini menggunakan prinsip bidang miring. Kalau begitu dari soal bisa kita ketahui panjang tangga 8 meter, maka panjang tangga ini sama dengan panjang bidang miring, sama dengan L 8 meter. Tinggi tangga sama dengan tinggi bidang miring, lambang gandengan H besarnya 4 meter. Keuntungan mekanis atau KM. Pada KM pada bidang miring adalah panjang bidang miring dibagi ketinggian bidang miring. Jadi L dibagi H. 8 dibagi 4. Kita dapatkan 2. Maka jawabannya adalah yang B. Baik, kita teruskan. Pada soal uji kompetensi bagian B, halaman 102. Perintahnya, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Soal uraian. Soal pertama, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar sebuah pengungkit. Tumpuan di tengah, gaya beban B, kuasa FK. Termasuk pengungkit jenis berapakah gambar tersebut? Mengapa demikian? Sebutkan 2 contoh benda yang ada di sekitar kamu yang menggunakan prinsip kerja pengungkit tersebut. Jawabannya, pengungkit ini merupakan pengungkit jenis ke-1. Alasannya karena tumpuannya ada di tengah. Pengungkit dengan tumpuan ada di tengah adalah pengungkit jenis ke-1. Ini penjelasannya. Ini alasannya. Contoh benda lainnya yang bekerja berdasarkan prinsip pengungkit jenis ke-1 adalah ada gunting. Kedua ada tang. Karena cuma disuruh menyebutkan 2 contoh, saya rasa ini cukup, gunting dan tang. Soal nomor 2, soal uraian nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah beban, masanya 6 kg, didorong dengan gaya sebesar 120 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Ini dari gambar. Yang ditanyakan, hitunglah besar usaha yang dikerjakan oleh balok. B. Besar daya yang dilakukan oleh balok dalam waktu 10 detik. Dari soal bisa kita tulis yang diketahuinya. Yang pertama 120 Newton itu merupakan daya. Lambangnya F besarnya 120 Newton. 2 meter ini merupakan perpindahan. Lambangnya S besarnya 2 meter. 10 detik ini merupakan waktu. Lambangnya T besarnya 10 detik atau 10 sekon. Ditanyanya yang pertama besar usaha, yang kedua besar daya. Nah, bisa kita jawab, usaha adalah gaya kali perpindahan. Gayanya 120 Newton, perpindahannya 2 meter, maka kita dapat usaha besarnya 120 kali 2, 240 Newton meter sama dengan 240 Joule. Dan yang B, daya, lambangnya P. P sama dengan W dibagi T atau usaha dibagi waktu. Usahanya kita dapat 240 Joule, waktunya 10 detik, 240 dibagi 10, maka kita dapat 24 watt. Baik, kita teruskan ke soal nomor 3, soal uraian nomor 3. Perhatikan 2 gambar pengungkit di bawah ini. Ada pengungkit pertama yang A, ada pengungkit kedua yang B. Pengungkit manakah yang lebih membutuhkan sedikit energi jika digunakan? Pengungkit A, ini gaya kuasanya, lengan kuasanya cuma 20 cm, sementara lengan bebannya 120 cm.
meter. Sementara pengungkit kedua yang B, lengan kuasanya 80 cm, lengan bebannya 60 cm. Nah, dari gambar ini kita bisa menganalisis pengungkit yang membutuhkan lebih sedikit energi adalah pengungkit jenis atau pengungkit yang B, karena lengan kuasanya lebih panjang. Kenapa demikian? Nih, pengungkit B akan membutuhkan energi lebih sedikit. Kenapa demikian? Karena lengan kuasa pengungkit B lebih panjang daripada pengungkit A. Pada penjelasan materi tentang usaha dan pesawat sederhana sudah dijelaskan. Semakin panjang lengan kuasa, maka akan semakin kecil energi yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Nah, nih, semakin panjang lengan kuasa, maka keuntungan mekaniknya juga akan lebih besar. Artinya, gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat bebannya akan lebih kecil. Soal nomor 4. Soal katrol. Ada 4 buah katrol. Ini merupakan katrol majemuk. Perhatikan gambar berikut. Berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk di atas atau di samping? Ya. Dari soal kita ketahui jumlah katrolnya ada 4 buah. Maka dapat KM sama dengan 4. Atau kalau dari jumlah tali bisa kita hitung 1, 2, 3, 4. Sama. Kita dapat keuntungan mekaniknya sebesar 4. Gaya kuasa atau FK besarnya 8 Newton. Ditanya gaya beban atau FB. Jawab. Keuntungan mekanik pada katrol atau pada pesawat sederhana sama dengan FB dibagi FK atau gaya beban dibagi gaya kuasa. Kita rubah dulu karena ditanyanya adalah FB, maka FB sama dengan keuntungan mekanik dikali gaya kuasa. Maka kita dapat KM-nya keuntungan mekaniknya 4, gaya kuasanya 8, 4 kali 8 Newton sama dengan 32 Newton. Berarti beban diangkat besarnya sebesar 32 Newton. Baik, kita teruskan soal nomor 5 atau soal terakhir dari soal-soal uji kompetensi pada bab 2 ini. Perhatikan gambar berikut. Tersebar sebuah bidang miring. Tinggi bidang miringnya 3 meter, sementara panjang bidang miringnya 15 meter. Berapakah besar keuntungan mekanik bidang miring tersebut? Diketahui S atau panjang bidang miring dilambangkan dengan L, boleh juga dilambangkan dengan S, besarnya 15 meter. Terus tinggi bidang miring dilambangkan dengan H, besarnya 3 meter. Ditanya keuntungan mekanis atau KM. Ya. KM sama dengan L dibagi H atau panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring sama dengan 15 dibagi 3. Maka kita dapat di sini keuntungan mekaniknya sebesar 5 atau 5 kali. Baik anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan soal-soal latihan dan soal-soal uji kompetensi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik like dan subscribe. Dan kalau boleh juga, kalau mau boleh kalian share ke teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.